Asuhan gizi pada lansia. Salam. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai asuhan gizi pada kelompok lansia. Tujuan dari materi kali ini adalah untuk mendapatkan update mengenai ilmu kesehatan pada kelompok lanjut usia di komunitas dan agar peserta dapat membuat PDM untuk permasalahan gizi pada kelompok lansia. Lanjut usia atau lansia adalah mereka yang berusia 60 tahun ke atas. Terdapat beberapa kategori. Lansia muda yang berusia 60-70 tahun, lansia dewasa berusia 70-80 tahun, dan lansia paripurna yang berusia lebih atau sama dengan 80 tahun. Berdasarkan produktivitasnya, para lansia digolongkan lagi menjadi dua kategori, lansia potensial dan lansia tidak potensial. Lansia potensial adalah mereka yang berada di usia lansia dan masih mampu bekerja atau menghasilkan barang dan jasa. Data tahun 2015 menunjukkan Indonesia mempunyai populasi lanjut usia nomor 8 terbanyak di dunia dan nomor 4 terbanyak di Asia. Sejak tahun 2022, Indonesia telah memasuki struktur penduduk tua atau aging population, di mana sekitar 1 dari 10 penduduk adalah lansia. Hal tersebut tampak dari perubahan bentuk piramida penduduk hasil sensus penduduk tahun 1971 ke hasil sensus penduduk tahun 2020. Jumlah ini diperkirakan akan terus bertambah dan diproyeksikan bahwa kontribusi penduduk usia sangat tua dalam penduduk Indonesia tahun 2045 lebih besar terhadap total penduduk lanjut usia dibandingkan kelompok umur lainnya. Fenomena aging population bisa menjadi bonus demografi kedua, yaitu ketika proporsi lansia semakin banyak tetapi masih produktif dan dapat memberikan sumbangan bagi perekonomian negara. Akan tetapi, lansia dapat menjadi tantangan pembangunan ketika tidak produktif dan menjadi bagian dari penduduk rentan. Data memperlihatkan bahwa dengan proporsi lansia sebanyak 10%, namun nilai rasio ketergantungan lansia sebesar 16%. Artinya, setiap satu orang lansia didukung oleh sekitar 6 orang penduduk usia produktif berusia 15 hingga 59 tahun. Lansia Indonesia kebanyakan berpendidikan rendah, di mana sekitar 17% lansia tidak bisa baca tulis. Sebagian besar lansia tinggal bersama orang lain, namun juga sekitar 7% lansia yang tinggal sendiri, dengan lebih dari 50% lansia tidak memiliki akses komunikasi melalui telepon. Kondisi ini tentunya mempengaruhi kondisi kesehatan mereka yang didukung dengan data bahwa hampir setengah dari lansia Indonesia mengalami keluhan kesehatan. Saat manusia berusia 65 tahun ke atas, massa tubuh makin berkurang dan berat badan makin menurun. Penurunan berat badan dan massa tubuh ini meningkatkan resiko kerentanan akibat meningkatnya kecenderungan jatuh dan patah yang dapat berujung pada infeksi dan penyakit seperti sarkopenia dan osteoporosis. Kerentaan adalah kondisi di mana seseorang menjadi lebih lemah karena proses penuaan dan merupakan faktor resiko yang menyebabkan orang lanjut usia mudah jatuh, masuk rumah sakit, mencari cacat dan kualitas hidup mereka menurun bahkan dapat diakhiri dengan kematian. Dalam penelitian yang dilakukan Setiati dan kawan-kawan di tahun 2019 di Jakarta, Indonesia didapatkan bahwa status gizi merupakan faktor resiko yang memengaruhi terjadinya kerentaan atau frailty pada orang berusia lebih dari 60 tahun, di mana seorang lansia dengan status gizi yang buruk mempunyai resiko 4 kali mengalami kerentaan dibandingkan mereka yang status gizinya normal. Secara fisiologis, fungsi fisik lansia cenderung menurun sehingga mereka mengalami gangguan penglihatan, pertumbuhan gigi yang buruk, dan gangguan pencernaan. Penurunan nafsu makan lansia berkorelasi dengan penundaan pengosongan lambung, sehingga makanan di dalam perut lebih lama dan menghasilkan rasa kenyang yang berkepanjangan. Hormon yang menimbulkan rasa kenyang juga diketahui lebih tinggi kadarnya pada lansia dibandingkan dewasa, dan lansia cenderung menderita hiperinsulinemia. Pada pria lansia, penurunan kadar testosteron menghasilkan peningkatan leptin yang mengurangi nafsu makan.
Kontributor utama lainnya yang mengurangi asupan makanan adalah penggunaan obat-obatan yang memiliki efek langsung pada nafsu makan. Selain penurunan fungsi fisik yang mengakibatkan berkurangnya nafsu makan, lansia juga mengalami berkurangnya kemampuan dan motivasi untuk membeli dan menyiapkan makanan. Mereka banyak yang menderita depresi dan terisolasi sehingga mengalami penurunan berat badan. Gangguan asupan makan pada lansia ini dikenal sebagai anoreksia penuaan. Salah satu solusi mengatasi masalah asupan pada lansia adalah dengan mendorong mereka untuk menyiapkan makanan. Acara makan bersama dan memberikan peluang untuk mencoba berbagai macam makanan juga diketahui dapat membantu meningkatkan nafsu makan lansia. Pada beberapa penelitian, pemberian makanan cair atau lembek lebih mudah diterima oleh orang tua, terutama untuk asupan protein. Modifikasi rasa dan resep diketahui juga dapat membantu menambah nafsu makan lansia. Namun, pemakaian perasa harus diperhatikan karena hubungannya dengan kadar sodium yang dapat berpengaruh pada tekanan darah lansia. Hal lain yang dapat dilakukan termasuk pengemasan makanan yang mudah disiapkan dan edukasi lansia tentang penyimpanan dan persiapan makanan yang aman. Asupan energi dan protein pada lansia umumnya tidak memadai. Kebutuhan energi menurun, namun kebutuhan akan zat gizi tetap, sehingga lansia membutuhkan lebih banyak makanan padat gizi. Protein dibutuhkan lansia untuk mempertahankan massa otot, mendukung penyembuhan luka, integritas kulit, kekebalan, dan pemulihan. Sebuah review sistematik terbaru menunjukkan bahwa lansia harus mengkonsumsi 25-30 gram protein berkualitas tinggi pada setiap kali makan. Namun, peningkatan asupan protein pada lansia harus diwaspadai sehubungan dengan kerentanan mereka terhadap gangguan ginjal. Kebutuhan karbohidrat pada lansia adalah 55-65% dari total energi. Secara umum, kebutuhan protein bagi lansia berkisar antara 0,8 gram hingga 1 gram per kilogram berat badan per hari. Bahkan, makanan sumber protein yang dianjurkan adalah pangan hewani rendah lemak dan kacang-kacangan. Sedangkan asupan lemak dianjurkan sekitar 20-25% dari total energi. Konsumsi lemak yang terlalu tinggi dapat meningkatkan resiko penyumbatan pembuluh darah atau aterosklerosis. Jenis lemak yang sebaiknya dikonsumsi adalah jenis asam lemak tidak jenuh, misalnya minyak nabati. Lansia juga dianjurkan memiliki asupan serat 25-30 gram per hari dan mengurangi konsumsi gula. Gula sederhana dianjurkan diganti dengan karbohidrat kompleks yang berasal dari buah, sayuran, biji-bijian utuh, dan kacang-kacangan. Selain zat gizi makro, zat gizi mikro juga perlu dilengkapi pada lansia seperti yang tertera pada tabel berikut. Kekurangan zat gizi ini dapat menimbulkan berbagai masalah kesehatan. Penurunan asupan vitamin B1, B6, B12, dan folat misalnya berhubungan dengan resiko timbulnya penyakit kardiovaskuler. Sementara penurunan asupan kalsium dan vitamin D berhubungan dengan kelainan tulang. Selain itu, penurunan fungsi kognitif pada lansia dipengaruhi juga oleh defisiensi vitamin B6, B12, folat, dan vitamin D. Untuk mencegah penyakit infeksi, vitamin C, zinc, dan selenium penting untuk mempertahankan status imunitas. Selain itu, vitamin C dan zinc membantu mencegah gangguan penglihatan karena degenerasi makula dan katarak. Anemia kerap terjadi pada lansia, walau kebutuhan zat besi mereka menurun. Defisiensi terutama terjadi pada lansia yang dirawat di rumah sakit atau panti jompo atau mereka yang sakit lama. Untuk itu, lansia dianjurkan juga mengkonsumsi makanan sumber zat besi seperti hati, sayuran berwarna hijau, dan kacang-kacangan. Vitamin K dapat berperan dalam mencegah pengerasan pembuluh darah. Hasil Riskesdas 2018 menunjukkan bahwa penyakit hipertensi, artritis, dan diabetes mellitus merupakan 3 masalah kesehatan yang kerap dialami lansia. Selain itu, lansia juga mengalami kombinasi beberapa penyakit, di mana sekitar 28% lansia menurut data Riskesdas 2013 memiliki paling tidak 2 macam jenis penyakit secara bersamaan. Mendukung penuaan yang sehat dengan mencegah PTM harus menjadi tujuan utama penanganan masalah kesehatan pada lansia. Namun, program pengentasan PTM banyak berfokus pada pengurangan asupan gizi seperti mengurangi gula, garam, dan lemak. Pada lansia, pesan ini harus ditambah juga dengan pesan positif tentang bagaimana mereka dapat memaksimalkan gizi seimbang dan optimal.
Sekarang kita akan membahas sedikit mengenai dua PTM, yaitu hipertensi dan diabetes. Hipertensi adalah penyakit yang dapat berujung pada kejadian kardiovaskular lain seperti stroke dan penyakit jantung koroner dan bahkan kematian. Hipertensi cenderung mengenai lansia dikarenakan perubahan pada fungsi dan struktur jantung dan pembuluh darah. Selain itu, hipertensi sangat dipengaruhi gaya hidup rendah aktivitas fisik, merokok, minum alkohol, obesitas, dan stres. Penata laksanaan hipertensi yang penting adalah mengontrol tekanan darah dengan menurunkan konsumsi garam. Suplementasi omega 3, EPA, dan DHA yang biasanya terdapat pada minyak ikan diketahui berhubungan dengan penurunan tekanan darah baik sistolik maupun diastolik jika diberikan dengan median dosis 3,7 gram per hari. Suplementasi vitamin C dan D diketahui dapat membantu penurunan tekanan darah, terutama tekanan darah sistolik. Namun, penelitian yang dilakukan masih dilakukan pada masa singkat dan tidak diketahui efeknya pada penggunaan jangka panjang. Setelah penata laksanaan non-medikasi tidak berhasil mengontrol tekanan darah, maka obat-obatan antihipertensi dapat digunakan. Penyakit kedua adalah penyakit diabetes atau kencing manis. Penyakit ini ditandai dengan peningkatan kadar gula darah akibat gangguan produksi dan gangguan kerja insulin. Diabetes dibagi menjadi 4 kategori berdasarkan etiologinya. Diabetes tipe 1 yang kerap terjadi pada anak akibat gangguan produksi insulin. Diabetes tipe 2 yang terjadi karena gangguan kerja insulin dan biasanya terjadi pada orang dewasa atau lansia. Diabetes mellitus gestasional yang terjadi hanya pada saat kehamilan, dan diabetes tipe lain yang terjadi akibat kombinasi gangguan produksi dan kerja insulin. Baik pada hipertensi maupun pada diabetes mellitus tipe 2, penata laksanaan gizi berkonsentrasi pada pengontrolan tekanan darah maupun kadar gula darah. Selain itu, perubahan gaya hidup dan berat badan juga perlu dilakukan. Pemberian suplementasi dapat diberi jika dibutuhkan. Defisiensi vitamin D diketahui berhubungan dengan diabetes dan pemberian suplementasi vitamin D dapat membantu mengendalikan kadar HbA1c dan gula darah puasa. Vitamin D juga membantu menurunkan kadar kolesterol LDL yang membantu pengontrolan kadar gula darah. Pemberian vitamin E pada penderita diabetes dapat bermanfaat menurunkan kejadian kardiovaskular sampai 34% dan kematian akibat penyakit kardiovaskular sampai 53% pada orang dengan pola genetik tertentu atau haptoglobin 2-2 genotype. Suplementasi omega 3 pada penderita diabetes juga memberikan efek turunnya HbA1c, total kolesterol, total trigliserida, dan massa tubuh. Vitamin K dapat memperbaiki sensitivitas terhadap insulin pada lansia pria setelah diberikan selama 36 bulan. Setelah penata laksanaan non-medikasi tidak berhasil, obat-obatan antihiperglikemik atau insulin dapat digunakan. Walau banyak lansia yang menderita kekurangan gizi, namun lansia juga rentan mengalami obesitas karena berkurangnya aktivitas sehari-hari. Obesitas merupakan faktor resiko penyakit tidak menular seperti hipertensi, diabetes, dan penyakit jantung koroner. Untuk itu, pada lansia dianjurkan agar mencegah obesitas dengan cara mengkonsumsi makanan sumber kalsium, membatasi asupan natrium, membatasi konsumsi gula, garam, dan lemak, serta tetap melakukan aktivitas fisik sesuai dengan kemampuan diri. Aktivitas fisik yang dianjurkan adalah 30 menit sehari secara teratur. Aktivitas fisik yang dianjurkan pada lansia juga berguna untuk menurunkan resiko terkena demensia atau pikun dan pengeroposan tulang. Pelayanan gizi lansia merujuk pada buku pedoman pelayanan gizi lanjut usia yang dikeluarkan Kementerian Kesehatan tahun 2014. Tujuan pelayanan gizi lansia adalah meningkatkan kualitas hidup lansia agar mereka mandiri dan produktif. Dalam pelayanan gizi, sasaran langsung yang dituju mencakup usia pralanjut usia sampai dengan lansia yang mempunyai resiko tinggi. Pelayanan ini juga diperluas untuk mencakup sasaran tidak langsung, yaitu tenaga kesehatan yang lain, keluarga dengan lansia, masyarakat di lingkungan tinggal lansia, serta organisasi sosial yang bergerak di pembinaan lansia.
Selain menyasar pada lansia, salah satu elemen penting dalam pelayanan gizi komunitas untuk lansia adalah pendekatan kepada anggota keluarga, terutama bagi lansia yang tinggal bersama keluarga mereka. Terdapat 3 komponen utama layanan gizi, yaitu pemberian pendidikan gizi bagi lansia dan keluarganya, penyediaan makanan oleh anggota keluarga dan pengasuh lansia yang dibimbing oleh nakes, serta rujukan lansia ke layanan kesehatan lanjutan pada mereka yang mengalami malnutrisi berat. Status gizi lansia tetap diukur menggunakan tinggi dan berat badan. Namun, kadang tinggi badan lansia sulit diukur dengan tepat karena perubahan postur maupun ketidakmampuan lansia untuk berdiri. Untuk itu, tinggi badan lansia dapat diperkirakan dengan mengukur panjang depa jika lansia mampu berdiri dengan kedua tangan diluruskan. Tinggi duduk dan atau tinggi lutut jika lansia mampu duduk atau berdasarkan tinggi lutut jika lansia hanya bisa berbaring. Dalam melakukan pengukuran panjang depa, lansia harus dapat merentangkan tangan sepanjang mungkin dalam posisi lurus mendatar horizontal dan tidak dikepal. Alat yang digunakan adalah mistar kayu sepanjang 2 meter. Cara pengukuran adalah sebagai berikut. Lansia berdiri dengan kaki dan bahu menempel membelakangi tembok sepanjang pita pengukuran yang ditempel di tembok. Bagian atas kedua lengan hingga ujung telapak tangan menempel erat di dinding sepanjang mungkin. Pembacaan dilakukan dengan ketelitian 0,1 cm, mulai dari bagian ujung jari tengah tangan kanan hingga ujung jari tengah tangan kiri. Jika lansia tidak dapat merentangkan kedua tangannya atau berdiri, pengukuran tinggi dapat dilakukan dalam posisi duduk. Untuk ini, lansia harus dapat duduk dengan tubuh tegak. Alat yang dibutuhkan adalah bangku duduk dari kayu dengan tinggi sisi 40 cm untuk laki-laki dan 30 cm untuk perempuan dan mikrotoa. Cara pengukuran adalah sebagai berikut. Setup mikrotoa. Lepaskan alas kepala atau ikat rambut. Lansia duduk dengan posisi tubuh tegak, kepala, tulang belakang menempel rapat ke dinding. Tangan diletakkan santai di atas paha. Kedua kaki dirapatkan pada dinding bangku, mata menatap lurus ke depan. Pembacaan mikrotoa dilakukan dengan mengurangi hasil dengan tinggi bangku. Tinggi lutut diukur jika lansia tidak mampu duduk atau berdiri. Alat yang dibutuhkan adalah penggaris kayu dengan mata pisau yang menempel pada sudut 90 derajat dan segitiga kayu untuk membentuk sudut 90 derajat pada kaki yang berpasangan. Cara pengukuran adalah sebagai berikut. Lansia diukur dalam posisi duduk atau berbaring di atas permukaan rata tanpa menggunakan bantal atau alas kepala. Segitiga kayu diletakkan pada kaki kiri antara tulang kering dengan tulang paha membentuk sudut 90 derajat. Penggaris kayu ditempatkan di antara tumit sampai bagian tertinggi dari tulang lutut kanan. Pembacaan dilakukan pada alat ukur dengan ketelitian 0,1 cm.
Untuk melakukan screening status gizi, dapat digunakan MNA dengan skor maksimum 14. Jika skor kurang dari dan sama dengan 11, maka dapat dinyatakan lansia mungkin mengalami malnutrisi dan lanjutkan menggunakan form penilaian. Untuk melakukan penilaian status gizi, dapat digunakan MNA dengan skor maksimum 30. Jika skor kurang dari 17, maka dapat dinyatakan lansia mengalami malnutrisi. Sedangkan jika lansia memiliki skor 17-23,5, maka dapat dikatakan lansia beresiko malnutrisi. Masih ingat format PDME? Bacalah kasus di kelurahan tua-tua berikut dan pikirkanlah sejenak apakah langkah-langkah yang akan Anda lakukan. Dalam menerapkan PDME, Anda dapat memulai dengan melakukan pengkajian di Posyandu Lansia Tua-Tua, mulai dari hasil konsultasi kesehatan, pengukuran antropometri, dan laboratorium. Kumpulkan riwayat gizi dan riwayat kesehatan anggota Posyandu yang berhubungan. Jika ada, kumpulkan data sampai beberapa bulan atau bahkan tahun terakhir. Setelah itu, lakukan diagnosis gizi pada Posyandu Lansia Tua-Tua. Misalnya, bagaimana tingginya prevalensi atau proporsi gizi lebih pada lansia di Posyandu Tua-Tua 6 bulan terakhir atau P, berkaitan dengan tingginya asupan karbohidrat dan lemak tinggi atau E, yang ditandai dengan asupan karbohidrat lebih dari 100% AKG sebesar 28% dan lemak lebih dari 100% AKG sebesar 20%. Atau sebaliknya, mungkin tingginya prevalensi atau proporsi gizi kurang pada lansia di Posyandu Lansia Tua-Tua tahun 2018 atau P berkaitan dengan rendahnya asupan energi atau E yang ditandai dengan asupan energi kurang dari 70% AKG sebesar 40%. Setelah mengetahui masalah gizi yang dihadapi dan menjadi prioritas di Posyandu Tua-Tua, tetapkan intervensi yang sesuai dan tujuan yang dapat terukur. Misalnya, menurunkan prevalensi malnutrisi pada lansia di Posyandu Lansia Tua-Tua sebanyak 2% dalam 1 tahun. Kemudian, tetapkan koordinasi asuhan gizi yang dapat dilakukan selama periode intervensi, termasuk melibatkan dan berkoordinasi dengan teman-teman di lintas sektoral. Jangan lupakan intervensi yang bersifat gizi sensitif seperti penyuluhan PHBS. Jika diperlukan, gerakan kader-kader di Posyandu Tua-Tua dan sediakan alat edukasi yang dapat mereka gunakan. Lakukan monitoring secara berkala selama masa intervensi, dan di akhir periode intervensi, lakukan evaluasi. Jika tujuan intervensi tidak tercapai, lakukan kembali proses PDME. Sebagai kesimpulan, masalah gizi utama pada lansia terjadi karena perubahan fisiologis dan psikologis yang mereka alami. Terdapat istilah anoreksia penuaan yang terjadi akibat masalah kurangnya asupan makanan padat gizi. Masalah gizi pada lansia dapat menyebabkan kerentanan dan komplikasi penyakit tidak menular. Untuk itu, perlu melakukan PDME pada komunitas lansia yang ada di wilayah kerja masing-masing. Terima kasih.